Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hai umatku, apabila kalian melihat ada orang selalu datang ke masjid, ada orang selalu datang ke masjid, fashhadu bil iman, saksilah bahwa orang itu adalah orang yang imannya tinggi, orang yang imannya tebal. Seakan-akan masjid jadi ukuran iman, para hadirin. Orang yang selalu datang ke masjid, saksikan, kata Rasulullah, itu adalah orang yang nilai imannya tinggi, orang yang kualitas imannya tinggi. Iya. Di sini Rasulullah secara mutlak, ya, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjid, kalau kalian melihat ada orang selalu datang ke masjid. Orang datang ke masjid itu mau sholat jamaah, mau iktikaf, baca Quran, baca dzikir, hadir majelis taklim. Di sini Rasulullah secara umum, atau sengaja datang ke masjid untuk bersih-bersih masjid. Ini termasuk orang datang ke masjid, bersih-bersih masjid. Saksikan bahwa orang itu adalah orang yang kualitas imannya tinggi, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ini ngomong bersih-bersih masjid, para hadirin, saya teringat, ya, ada satu riwayat ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Belum sempat bangun rumahnya sendiri, Rasulullah sudah bangun masjid. Ketika Rasulullah sudah memulai pakai masjidnya, menggunakan masjid yang dibangun bersama para sahabat, ja'atim ra'atun sauda, datang seorang wanita hitam sekali dari Afrika. Wanita itu mendekati Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku akan masuk Islam. Masuk Islam. Wanita itu disyahadatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wanita itu selalu berada di masjid. Untuk apa wanita itu selalu berada di masjid? Malah bikin satu gubuk di tepinya masjid, ya, bertampingan dengan masjid. Untuk apa wanita itu selalu di masjid? Untuk membersihkan masjid. Setiap Rasulullah masuk masjid, lihat wanita itu lagi bersih-bersih masjid. Masjidnya Rasulullah baunya wangi, bersih. Iya. Ini bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, lama terjadi. Satu saat Rasulullah masuk masjid, wanita hitam ini tidak ada. Rasulullah bertanya, ainal mar'ah as-sauda, mana wanita yang hitam yang biasa bersih-bersih masjid? Para sahabat mengatakan, matat ya Rasulullah, wanita hitam itu meninggal dunia. Rasulullah bertanya, mata kapan? Kemarin ya Rasulullah. Kenapa aku tidak diberitahu? Para sahabat kayak merendahkan, ya, menganggap remeh terhadap wanita hitam. Para sahabat mengatakan, kami sengaja tidak memberitahu jenengan ya Rasulullah supaya tidak merepotkan jenengan. Paling-paling kan wanita hitam. Sudah kami atur, ya, mandinya, sholat janazahnya, dan kami kubur. Marwajhu, Rasulullah merah wajahnya, marah. Sampai Rasulullah bertanya, aina kubruha, di mana kuburnya wanita hitam itu? Para sahabat menunjukkan. Rasulullah ke sana diikuti oleh berbagai para sahabat. Setelah sampai di pekuburannya, Rasulullah berdiri, melepas sandalnya, berdiri di atas sandal. Jadi orang kalau mau sholat ghaib di kuburan langsung, itu sandalnya jangan dipakai. Barangkali di bawah sandal kita ada najis. Jadi sandalnya dilepas, berdiri di atas sandal. Iya, yang diinjek kan yang suci. Walaupun bawahnya ada najis, tapi namanya bukan memakai. Iya, itu dalam hukum Islam. Akhirnya ini menjadi satu hukum dalam fikih. Rasulullah sholat ghaib di depan kuburan wanita yang hitam itu. Selesai sholat ghaib, Rasulullah berdoa, diamini oleh ratusan para sahabat. Di saat-saat Rasulullah berdoa, Rasulullah memalingkan kepala begini, sambil senyum, memalingkan kepala sambil senyum.
Selesai berdoa, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini satu kejadian yang aneh, belum pernah kita lihat. Kenapa sih, kata Rasulullah? Tadi Rasulullah berdoa, mendoakan wanita hitam ini, tapi kok menoleh dan senyum. Kata Rasulullah, betul. Ketika aku berdoa, aku dibuka hijab matanya oleh Allah, sehingga aku melihat langsung wanita hitam itu. Sekarang wanita itu sudah menjadi wanita yang putih, bersih, bercahaya. Coba para hadirin, wanita hitam mempedulikan masjid, membersihkan masjid, setelah masuk ke dalam kehidupan akhirat, masih di kuburnya baru beberapa hari sudah berubah menjadi putih dan bersih. Aku menoleh, kata Rasulullah, karena aku malu. Dan aku senyum tadi karena melihat wanita itu sedang diiring oleh bidadari-bidadari akan masuk ke istananya. Ini orang yang selalu datang ke masjid, bukan sekedar jamaah tapi juga bersih-bersih masjid. Iya. Jadi mari kita ada kepedulian, baik masjid, musola. Jangan musola isinya sawang, para hadirin. Ya, musola isinya kotoran, penuh dengan nyamuk. Apalagi zaman dulu ya, mudah-mudahan sekarang enggak. Sekarang sih insya Allah musola karpetnya sudah bagus-bagus insya Allah. Amin. Yang penting bagaimana kepedulian kita terhadap masjid, bagaimana perhatian kita terhadap masjid. Yang hitam berubah menjadi putih. Jangan sampai malah kita gunakan masjid untuk yang tidak diridhoi oleh Allah. Nanti yang putih malah jadi hitam. Na'udzubillah min dzalik. Naam.